Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan tanpa henti. Hari ini aku akan membawakan sebuah kisah nyata yang begitu menyayat hati. Bayangkan, seorang istri yang sudah berkorban segalanya demi keluarga, justru diusir suaminya sendiri hanya karena kesalahan kecil. Segelas minuman yang tak sengaja tumpah ke ayah mertua. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita ikuti perjalanan Rani, seorang perempuan yang harus berjuang mempertahankan harga diri di tengah badai rumah tangganya. Pernahkah kau merasakan hidupmu runtuh hanya dalam hitungan detik, gara-gara sebuah kesalahan kecil yang bahkan tak kau sengaja? Hari itu, sebuah kejadian mengejutkan membuatku terjebak dalam badai rumah tangga yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Segelas minuman yang kuletakkan di meja ruang tamu, entah bagaimana bisa tergelincir dan tumpah tepat di pangkuan ayah mertuaku. Suara pecahan gelas memecah suasana, dan semua orang menoleh padaku dengan tatapan penuh keterkejutan. Jantungku berdegup kencang, wajahku memanas, aku tergagap meminta maaf berkali-kali. Tapi, kenapa aku merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar minuman tumpah? Seakan-akan kejadian kecil itu membuka pintu pada mimpi buruk yang siap menelanku habis. Namaku Rani. Seorang perempuan sederhana berusia 28 tahun. Aku menikah dengan Fajar, pria yang kucintai dengan segenap hati, meski kehidupan kami jauh dari kata sempurna. Sehari-hari aku lebih banyak mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan berusaha menjadi istri yang baik. Fajar bekerja di sebuah toko elektronik, dan kami tinggal di rumah keluarga besarnya karena keterbatasan ekonomi. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan aturan rumah mertua. Meski tak jarang aku merasa seperti orang asing di dalamnya. Aku tahu aku bukan menantu idaman, tapi sungguh, aku selalu mencoba sekuat tenaga agar keberadaanku tidak merepotkan siapapun. Namun, hari itu, sebuah kesalahan kecil mengubah semuanya, seakan semua usahaku selama ini lenyap begitu saja. Sebelum kejadian itu, hidupku sebenarnya cukup tenang, meski penuh keterbatasan. Aku terbiasa bangun lebih awal dari siapapun, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, dan memastikan rumah dalam keadaan rapi. Kadang, aku menyelipkan momen kecil untuk diriku sendiri, seperti menyeruput teh hangat di teras sambil menikmati udara pagi. Hubunganku dengan Fajar meski sering dilanda perdebatan kecil, tetap kuanggap sebagai sesuatu yang berharga. Aku percaya dia mencintaiku meski tak pandai menunjukkannya. Bahkan dengan ayah mertua, meski aku jarang berbincang panjang, aku selalu berusaha menghormatinya. Aku pikir, selama aku taat, sabar, dan menahan diri, semuanya akan baik-baik saja. Aku tak pernah membayangkan, hanya satu momen ceroboh, bisa meruntuhkan kehidupan yang dengan susah payah kujaga. Siang itu, suasana rumah sedang ramai karena seluruh keluarga berkumpul. Aku menyiapkan minuman untuk semua orang, berharap bisa memberi kesan baik. Namun ketika hendak meletakkan gelas di meja, tanganku sedikit gemetar, entah karena gugup atau lelah. Gelas itu goyah, dan sebelum sempat kutahan, cairannya muncrat ke arah ayah mertua yang tengah duduk tenang. Bajunya basah kuyup, wajahnya berubah tegang seketika. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku panik, buru-buru meminta maaf sambil mengelap bajunya dengan tisu. Tapi, bukannya menerima maafku, ayah mertua menatapku dengan sorot dingin yang membuat tubuhku gemetar. Saat itu aku masih berpikir, mungkin ini hanya kesalahan kecil, sebentar lagi akan reda. Namun, aku tak tahu kalau itu justru awal kehancuranku. Belum sempat aku menarik napas lega, tiba-tiba suara Fajar memecah keheningan. "Kamu ini gimana sih, Ran? Masa nggak hati-hati sama sekali?" katanya dengan nada tinggi. Aku tercekat, tak menyangka suamiku langsung membelaku dengan amarah. Tatapan keluarganya menyayat hatiku, seolah aku adalah sumber aib di ruang itu. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahan diri agar tak terlihat lemah. Kupikir Fajar akan menenangkan ayahnya, namun justru kata-katanya berikutnya menusuk lebih dalam. "Kalau kamu cuma bisa bikin malu keluarga, lebih baik kamu pergi saja dari rumah ini." Suasana mendadak membeku. Kata-kata itu bergema di telingaku. Benarkah suamiku baru saja mengusirku, hanya karena sebuah minuman tumpah? Aku berdiri terpaku, tubuhku kaku seakan tanah di bawah kakiku hilang. Kata-kata Fajar terus terngiang, menusuk lebih dalam daripada tatapan dingin ayah mertuaku. Dengan suara bergetar aku mencoba menenangkan diri, berharap semua ini hanya salah paham. "Aku nggak sengaja, Faj. Aku benar-benar minta maaf," ucapku lirih. Tapi suamiku tak mengindahkannya,
justru semakin mengomel di depan semua orang. Hatiku teriris. Aku ingin tahu, kenapa dia begitu tega? Bukankah dia tahu betapa keras aku berusaha menyesuaikan diri? Aku memandanginya, mencoba membaca wajahnya, mencari alasan di balik kemarahannya. Namun, yang kulihat hanyalah ketidaksabaran dan rasa muak. Benarkah kesalahanku sebesar itu hingga dia rela melukai hatiku di depan keluarganya? Malam harinya, setelah tamu bubar, aku memberanikan diri mendekati Fajar di kamar. Aku pikir, di balik amarahnya, pasti ada penjelasan yang lebih masuk akal. Dengan hati-hati aku duduk di sampingnya, menatap wajah yang dulu begitu kucintai. Faj, kenapa kamu segitu marahnya sama aku? Apa cuma karena minuman tumpah? Tanyaku. Dia mendesah kasar, lalu membalikan tubuh, enggan menatap mataku. Kamu nggak pernah tahu diri, Ran. Dari dulu ayah nggak suka kamu, dan kamu malah bikin dia makin benci. Ucapannya bagai pisau yang diselipkan di dadaku. Aku terdiam, menelan perih itu sendirian. Dalam hati aku bertanya, sejak kapan pernikahan ini berubah jadi perang dingin di mana aku adalah musuhnya sendiri? Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan sikap yang semakin nyata. Fajar semakin jarang bicara denganku, bahkan memilih tidur di ruang tamu daripada sekamar. Setiap langkahku di rumah terasa diawasi, setiap tindakanku dikritik, seolah apapun yang kulakukan selalu salah. Bahkan ibu mertuaku mulai ikut melontarkan sindiran, membuatku merasa kian terpojok. Aku berusaha kuat, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh, tapi hatiku semakin retak. Ada saat ketika aku melihat bisikan-bisikan kecil antara Fajar dan ayahnya, seakan sedang membicarakan sesuatu tentangku. Suasana semakin mencekam. Aku mulai curiga, apakah ada sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan di belakangku? Sesuatu yang bisa menghancurkan rumah tangga ini sepenuhnya? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya fase yang akan berlalu. Aku tetap melakukan tugasku, memasak, mencuci, membersihkan rumah, meski tubuhku lelah dan hatiku hancur. Aku berharap, dengan bersabar, badai ini akan reda. Namun kenyataan berkata lain. Setiap kali aku berusaha mendekat, Fajar menjauh. Setiap kali aku ingin bicara, dia memilih diam atau meninggalkanku. Aku berusaha menutup telinga dari sindiran ibu mertua, menutup mata dari tatapan penuh kebencian ayah mertua, tapi luka itu tetap merembes. Tidak peduli seberapa keras aku berpura-pura kuat, aku tahu perlakuan mereka padaku semakin keterlaluan. Hingga suatu malam, aku mendengar percakapan lirih yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku berdiri di balik pintu kamar, jantungku berdegup kencang. Suara Fajar terdengar jelas, meski ia berbisik pada ayahnya. Aku nggak yakin bisa terus sama dia. Yah, mungkin memang lebih baik kalau dia pergi. Ucapan itu seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Jadi benar, dia bukan hanya marah sesaat, dia benar-benar berniat mengusirku. Selama ini aku berusaha menahan, berharap cinta bisa menyelamatkan pernikahan kami, ternyata dia sudah tak lagi menginginkanku. Saat itu, aku sadar semua yang kualami bukan kebetulan. Aku terjebak dalam lingkaran kebencian keluarga ini. Dan yang lebih mengerikan, orang yang seharusnya melindungiku, justru menjadi orang pertama yang ingin menyingkirkanku. Keesokan harinya, saat sedang membereskan ruang tamu, aku menemukan selembar kertas di antara tumpukan majalah lama. Kertas itu berisi catatan tangan Fajar, tulisan yang kukenal dengan baik, dan di sana tertulis sesuatu yang membuatku tercengang. Daftar pengeluaran bulanan, lengkap dengan perhitungan detail, namun ada satu hal yang janggal. Tercatat ada sejumlah besar uang keluar setiap minggu untuk kebutuhan ayah. Padahal, aku tahu betul, biaya rumah sudah ditanggung bersama oleh semua anak-anaknya. Dari mana Fajar mendapatkan uang sebanyak itu? Kenapa harus disembunyikan? Aku menatap kertas itu dengan tangan bergetar, menyadari ada sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar kebencian mertua. Apakah mungkin semua perlakuan dingin ini ada hubungannya dengan uang, dan aku hanya korban yang dikorbankan? Pikiranku semakin kacau ketika secara tak sengaja aku mendengar percakapan lain, kali ini antara Fajar dan seorang pria asing di depan rumah. Dari balik jendela, aku menangkap kata-kata yang membuat darahku membeku. Tenang saja, uangnya pasti cair minggu depan. Asal urusan sama istriku beres, aku bisa bebas tanpa beban. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jadi semua ini, bukan hanya soal minuman yang tumpah, bukan soal aku tak disukai keluarga. Fajar benar-benar berencana menyingkirkanku karena ada sesuatu yang lebih besar. Uang, kebebasan, mungkin juga rahasia yang selama ini ia sembunyikan.
Aku merasa tubuhku goyah, lantai seperti berguncang. Selama ini aku mempertahankan pernikahan dengan sepenuh hati, ternyata suamiku sendiri sedang merancang kehancuranku. Sejak saat itu, aku tidak lagi melihat Fajar dengan mata yang sama. Setiap kali ia menatapku, aku hanya bisa merasakan dinginnya rencana yang tersembunyi di balik sikapnya. Aku mencoba mengonfrontasinya, namun lidahku keluh. Bagaimana bisa aku mengatakannya? Aku tahu kamu ingin menyingkirkanku demi uang. Kalimat itu terasa mustahil terucap. Aku memilih diam, tapi diam itu justru membuatku semakin terjepit. Ibu mertua semakin sering menyalahkanku, ayah mertua terang-terangan meremehkanku, dan Fajar semakin jarang pulang. Aku sendirian dalam rumah yang tak lagi pantas disebut rumah. Aku merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar berlapis duri, di mana setiap gerakanku hanya menambah luka. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada seorang pun yang ingin menyelamatkanku. Hari-hariku berubah menjadi neraka berjalan. Makanan yang kubuat selalu dianggap hambar, pekerjaanku membersihkan rumah tak pernah cukup baik, bahkan napasku pun seolah menjadi gangguan bagi mereka. Aku mencoba mencari celah untuk berbicara baik-baik dengan Fajar, berharap masih ada cinta yang tersisa. Namun setiap kali aku membuka mulut, ia selalu memotong dengan kata-kata tajam. Sudahlah, Ran. Jangan bikin ribet. Kamu memang gak pernah bisa cocok sama keluargaku. Setiap kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dinding kesabaranku. Aku ingin menjerit, ingin melarikan diri, tapi aku terbelenggu oleh status, oleh cinta yang tersisa, oleh ketakutan akan dunia luar. Dan semakin aku menahan, semakin aku tahu bahwa waktu untukku semakin menipis. Suatu malam, setelah semua orang tertidur, aku mengumpulkan keberanian. Dengan suara serak penuh luka, aku menatap wajah Fajar yang terbaring di ranjang. Kalau memang kamu sudah nggak menginginkan aku, katakan sekarang. Aku bisa pergi tanpa harus dipermalukan. Aku berharap setidaknya ada sedikit kejujuran darinya, sedikit belas kasih. Namun yang kudapat hanyalah tatapan dingin yang menusuk ke relung jiwa. Ya, memang lebih baik kamu pergi. Aku capek sama kamu. Jawaban itu menghancurkan sisa pertahananku. Aku menangis sejadi-jadinya, merasakan kehancuran yang tak terbendung. Kupikir keberanianku malam itu bisa menjadi titik balik, namun ternyata hanya mempercepat kejatuhanku. Dan di dalam tangis yang panjang, aku menyadari, aku sudah kalah bahkan sebelum sempat benar-benar berjuang. Di tengah kegelapan itu, aku nyaris putus asa. Namun suatu sore, saat aku berjalan pulang dari pasar dengan langkah gontai, aku bertemu dengan Sinta, tetanggaku yang selama ini hanya kukenal sebatas sapaan singkat. Melihat wajahku yang pucat, ia menghentikanku dan bertanya dengan tulus. Ran, kamu nggak apa-apa? Akhir-akhir ini kamu kelihatan murung banget. Seketika aku merasa ada pintu kecil terbuka di hatiku. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa menghakimi. Aku pun menceritakan sedikit demi sedikit tentang kehidupanku, meski masih setengah ragu. Sinta mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tanganku erat. Kamu nggak sendirian, Ran. Kalau ada apa-apa, aku siap bantu. Kalimat sederhana itu menjadi cahaya yang menembus kegelapan yang selama ini membelengguku. Sejak percakapan itu, ada sedikit kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Aku mulai berani menegakkan kepala ketika ibu mertua melontarkan sindiran. Aku mulai bisa tersenyum meski Fajar terus mengabaikan keberadaanku. Sinta beberapa kali datang berkunjung, membawa makanan atau sekadar menemani mengobrol. Kehadirannya membuatku merasa dihargai sebagai manusia lagi. Perlahan-lahan, aku menyadari bahwa hidupku tak sepenuhnya hancur. Masih ada orang yang peduli, masih ada alasan untuk bertahan. Bahkan, aku mulai merencanakan langkah kecil, menabung dari uang belanja yang tersisa, mencoba mencari pekerjaan sampingan agar punya pegangan. Mungkin suatu hari aku bisa benar-benar bebas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berani membayangkan masa depan di luar bayang-bayang rumah ini. Namun, justru ketika aku mulai menemukan secercah harapan, badai yang lebih besar datang tanpa diduga. Suatu malam, saat aku hendak mengambil selimut di lemari, aku menemukan sebuah amplop tersembunyi di antara tumpukan pakaian Fajar. Dengan hati-hati aku membukanya, dan hampir saja aku jatuh tersungkur ketika membaca isinya. Surat perjanjian jual beli rumah, atas nama Fajar, tanpa mencantumkan diriku sedikit pun. Lebih parah lagi, alamat yang tertera bukan rumah lain, melainkan rumah yang saat ini kutinggali bersama mereka. Artinya, mereka berencana menjual rumah ini tanpa sepengetahuanku, dan aku jelas bukan bagian dari rencana itu. Tanganku gemetar hebat, mataku berkunang-kunang.
Saat itu aku sadar, pengkhianatan terbesar bukan hanya ingin menyingkirkanku, tapi juga menghapus jejakku seolah aku tak pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Setelah menemukan surat perjanjian itu, aku sadar tak bisa lagi hanya diam. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap lembaran kertas yang kini terasa seperti vonis mati atas keberadaanku. Hatiku bergetar, tapi untuk pertama kalinya aku merasa harus melawan, meski aku sendiri tak tahu bagaimana caranya. Aku menuliskan semua kejadian yang kualami selama beberapa bulan terakhir di sebuah buku kecil, dari minuman tumpah, hinaan, hingga rencana penjualan rumah ini. Aku menyimpannya rapat-rapat, seakan itu satu-satunya senjata yang kumiliki. Dalam hati, aku bertekad, kalau memang mereka ingin menyingkirkanku, aku tak akan pergi dengan tangan kosong. Aku harus mempertahankan harga diriku, meski seluruh dunia menentang. Dan esok, aku tahu, akan jadi hari penentuan. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Ayah mertua dan Fajar duduk di ruang tamu, keduanya berbicara dengan nada serius. Begitu aku keluar membawa nampan berisi teh, percakapan mereka mendadak terhenti. Fajar menatapku dengan sorot tajam, lalu berkata tanpa basa-basi, "Ran, kita perlu bicara." Sekarang. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin menjalari tubuhku. Dengan langkah berat aku duduk di hadapan mereka. Ayah mertua menghela napas panjang, lalu berkata, "Kamu sudah terlalu lama tinggal di sini, menyusahkan keluarga. Fajar sudah memutuskan, mulai hari ini kamu harus pergi." Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Jadi inilah wujud asli mereka, bukan lagi sindiran, bukan lagi rencana diam-diam, melainkan pengusiran terang-terangan di depan mataku. Dini hari, udara semakin dingin, dan masa mulai kelelahan. Beberapa orang sudah pulang, tapi ratusan tetap bertahan bersama Affan. Tiba-tiba terdengar suara mesin tank meraung, roda besinya bergerak maju perlahan. Panik menyebar di antara kerumunan, sebagian mundur, sebagian tetap bertahan. Affan berdiri tegak di garis depan, dadanya berdegup kencang, tapi kakinya seolah terpaku di tanah. Ia tahu satu langkah mundur bisa memadamkan semangat semua orang. "Kalau kau maju, injak saja tubuhku dulu," teriaknya lantang. Kalimat itu memecah keheningan, membuat massa kembali berani bersorak. Kamera-kamera ponsel terus merekam, dan dunia maya pun menyaksikan momen bersejarah itu. Perwira yang tadi menantangnya tampak bimbang. Ia menatap Affan, lalu menoleh pada tank yang siap melaju. Detik-detik itu terasa seperti berhenti. Di satu sisi, ada perintah untuk menertibkan, di sisi lain ada risiko besar bila benar-benar bertindak. Affan menatapnya tanpa gentar. "Kami bukan musuh, Pak. Kami rakyatmu juga," ucapnya dengan suara parau tapi jelas. Kata-kata itu menusuk, seolah mengingatkan bahwa di balik seragam dan senjata, mereka sama-sama manusia. Sejenak, sorot mata perwira itu berubah. Ia menahan tangannya yang hampir memberi aba-aba. Massa semakin yakin, keberanian Affan telah mengguncang hati bahkan lawannya. Namun benturan tetap tak terhindarkan. Barisan aparat di belakang mulai maju, membentak massa agar bubar. Suasana menjadi kacau. Ada yang berlari, ada yang tetap bertahan sambil mengangkat tangan kosong sebagai tanda damai. Affan berusaha menenangkan, "Jangan provokasi. Kita damai, jangan ada kekerasan." Tapi tiba-tiba, sebuah tembakan gas air mata meletus, membuat orang-orang batuk dan menangis. Asap putih menutupi pandangan, jeritan terdengar di mana-mana. Affan terseret arus massa, tapi ia kembali berlari ke depan, mencari posisi terdepan untuk menenangkan. "Kita sudah sejauh ini, jangan gentar," teriaknya, meski matanya perih oleh gas. Momen itulah yang menjadi titik balik. Viral di media, wajah Affan terekam jelas meski penuh air mata dan asap gas. "Ojol melawan tank," begitu banyak netizen menyebutnya. Tagar tentang keberaniannya trending di mana-mana, bahkan menyebar ke berita nasional. Meski aparat berusaha mengendalikan narasi, kenyataan di lapangan tak bisa ditutupi. Keberanian seorang pemuda biasa telah menggetarkan bangsa. Affan tidak lagi sekadar simbol perlawanan, tapi lambang harapan yang mempersatukan. Dari warung kopi sederhana hingga layar televisi, namanya disebut dengan hormat. Meski tubuhnya penuh luka, semangatnya tak padam. Akhirnya, ketika Fajar menyingsing, massa perlahan bubar dengan damai, namun pesan perjuangan mereka sudah terpatri di hati banyak orang. Affan duduk di pinggir jalan, napasnya tersengal, tubuhnya lelah, tapi sorot matanya tetap menyala. Ia tahu perjuangan belum berakhir, tapi malam itu telah mengubah segalanya. Ia hanyalah seorang driver ojol,
tapi keberaniannya telah menyalakan api yang tak bisa padam. Selama kita masih berani, harapan itu ada, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan dari hari itu, nama Afan Kurniawan dikenang sebagai simbol sederhana. Keberanian bisa lahir dari siapa saja, bahkan dari rakyat kecil yang tak pernah menyerah pada ketidakadilan. Sahabat Asri Story, itulah kisah perjuangan Afan Kurniawan, pemuda biasa yang menjadi simbol keberanian luar biasa. Dari balik asap gas air mata hingga sorakan ribuan orang, ia menunjukkan bahwa suara rakyat kecil tak pernah bisa dipadamkan. Bintang bersinar. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran berharga, bahwa sekecil apapun langkah kita, bisa menjadi cahaya perubahan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Asri Story, agar makin banyak orang yang mendapat inspirasi dari kisah nyata penuh makna seperti ini. Dan doa terbaik saya untuk kalian semua yang sudah mendukung. Semoga rezekinya makin lancar, hidupnya makin berkah, dan selalu dilindungi dari segala keburukan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.